Salam jumpa teman-teman pecinta tarot, salam bahagia untuk kita semua. Saat ini kita sudah memasuki bulan Suro, bulan pertama di penanggalan tahun Jawa. Pada tayangan ini saya akan bercerita sedikit tentang Suro dan nanti saya akan menangkap wangsit atau pesan Suro untuk kita semua. Mari kita simak bersama. Nama Suro diciptakan oleh Kanjeng Sinuwun Sultan Agung Hadi Prabu Hanyokrokusumo. Beliau memerintah Kerajaan Mataram pada tahun 1613 sampai dengan 1645 sebagai Sultan Mataram yang keempat. Pada waktu itu, Kanjeng Sinuwun Sultan Agung Hanyokrokusumo ingin mengubah kalender Saka, yaitu kalender Jawa dan Hindu, dan membuatnya sepadan dengan kalender Islam. Tujuan yang lain adalah Kanjeng Sinuwun ingin menyatukan masyarakat Jawa yang saat itu terpecah akibat perbedaan keyakinan, yaitu masyarakat Kejawen atau Abangan dan Putian atau Islam. Dalam masyarakat Jawa, bulan Suro identik dengan suasana sakral dan mistis. Ada masyarakat yang mempercayai ketika bulan Suro itu banyak terjadi bencana atau kematian. Ada juga masyarakat yang meyakini jika di bulan Suro ini adalah bulannya para makhluk gaib. Mengapa muncul berbagai macam keyakinan seperti itu? Dari berbagai bahan bacaan yang saya baca, malam 1 Suro diyakini sebagai datangnya Aji Saka ke tanah Jawa untuk membebaskan rakyat dari belenggu cengkraman para makhluk gaib. Nah, dari sinilah muncul berbagai kisah dan cerita seputar Suro yang menjadi sakral dan mistis. Pada malam 1 Suro, masyarakat Kasultanan Yogyakarta, Kasunanan Surakarta, dan Kasepuhan Cirebon melakukan berbagai macam ritual. Yang pertama adalah siraman malam 1 Suro. Siraman malam 1 Suro ini dilakukan menggunakan kembang setaman yang bertujuan untuk menyucikan raga sebelum melakukan tirakat selama 1 bulan. Tujuan dari tirakat selama 1 bulan Suro ini untuk menyucikan pikiran, hati, dan jiwa dari hal-hal negatif yang bisa saja bermunculan. Yang kedua adalah melakukan topo mbisu. Topo mbisu ini biasanya dilakukan pada malam 1 Suro dengan cara mengelilingi tembok keraton dengan berjalan kaki. Pada zaman dahulu, ritual ini hanya dilakukan oleh prajurit dan abdi dalam keraton. Namun pada saat ini, masyarakat umum boleh ikut melakukannya. Tujuan dari topo mbisu supaya kita dapat mengendalikan ucapan. Hanya yang baiklah yang keluar dari mulut kita. Karena selama bulan Suro ini, doa terucap dari mulut yang baik. Jadi jangan sampai umpatan atau kata-kata jelek itu dapat melukai orang lain, mencelakai orang lain, atau bahkan diri kita sendiri. Yang ketiga adalah menyiapkan sesaji bunga. Sesaji bunga ini bertujuan untuk menghormati arwah para leluhur.
Bunga yang disiapkan biasanya berbentuk mawar merah, mawar putih, melati, kandil, dan kenanga. Masing-masing bunga memiliki arti dan maknanya masing-masing. Bunga-bunga tersebut dibawa ke pusara leluhur lalu ditaburkan di makam mereka. Tujuan dari menaburkan bunga di pusara leluhur supaya kita mengingat jasa dan peran mereka dalam kehidupan kita. Kita juga mendoakan arwah dan jiwa mereka. Yang keempat adalah jamasan pusaka. Jamasan pusaka yang dilakukan oleh Keraton Yogyakarta biasanya dilakukan 1 kali selama bulan Suro, yaitu pada hari Selasa Kliwon. Jika dalam 1 bulan Suro itu tidak ada hari Selasa Kliwon, maka akan dipilih hari Jumat Kliwon. Dipilihnya hari Selasa Kliwon karena hari ini dianggap sebagai hari baik turunnya wahyu keraton. Para abdi dalem yang melakukan jamasan pusaka harus betul-betul mempersiapkan jiwa dan raganya untuk memandikan pusaka. Mereka harus mandi dan berpuasa serta menjaga sikap dan tutur kata yang baik selama melakukan ritual jamasan pusaka tersebut. Yang kelima adalah larung sesaji. Larung sesaji ini dimaknai sebagai ritual sedekah alam. Ubur rampe atau bahan-bahan ritual biasanya disajikan ke gunung, laut, dan tempat-tempat yang dikeramatkan. Ritual ini sebagai wujud penghormatan atau penghargaan manusia terhadap alam dan juga penghargaan manusia terhadap makhluk-makhluk metafisik yang ada di sekitar kita. Karena kita tinggal di alam fisik bertetangga dengan makhluk-makhluk yang berada di alam metafisik. Jadi kita perlu menjaga keharmonisan dengan makhluk-makhluk tersebut. Selama bulan Suro, ada beberapa pantangan yang dipercaya jika dilanggar akan membawa sial. Pantangan tersebut yaitu yang pertama, tidak boleh mengadakan pesta atau hajatan pernikahan dan hajatan yang lain. Yang kedua, tidak boleh bepergian jauh. Yang ketiga, tidak boleh juga pindah rumah. Jadi dicari waktu yang baik selain bulan Suro. Nah, demikian teman-teman pecinta tarot, sedikit cerita atau kisah saya seputar Suro. Sesaat lagi saya akan mencoba menangkap waksit atau pesan untuk kita semua saat kita memasuki tahun baru Jawa ini. Saya akan menangkap wangsit Suro secara umum. Kartu ini berarti roda keberuntungan. Hidup kita ini adalah siklus. Ada senang, ada susah. Ada keberhasilan, ada pula kegagalan. Kita harus menerima ini semua dengan lapang dada. Kita jadikan semua pengalaman adalah pelajaran yang berharga bagi hidup kita. Setiap peristiwa itu pasti ada maknanya
dan berguna bagi perkembangan kita, baik jiwa, raga, hati, dan pikiran kita akan menjadi jauh lebih baik menuju kematangan diri kita sebagai manusia. Ini tentang keharmonisan dalam hidup bermasyarakat, dalam hidup kita sehari-hari. Kita harus selalu bisa menjaga keharmonisan dalam relasi kita. Selama suro ini, kita juga diharapkan juga dapat menjaga keharmonisan dengan makhluk yang ada di sekitar kita, yaitu makhluk metafisik yang bertetangga dengan kita. Mengajak kita untuk mengalir saja dalam hidup. Jadikan hidup kita ini seperti permainan. Jangan jadikan beban, supaya kita dapat menjalani hari-hari kita dengan riang dan bahagia. Demikianlah teman-teman pecinta tarot wangsit suro pertama yang dapat saya tangkap. Nantikan tayangan video saya dengan wangsit suro selanjutnya.